Pemirsa, di mana Mahkamah Konstitusi atau MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, putusan MK ini memicu penilaian adanya unsur kepentingan. Kabar mengejutkan datang dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah periode kepemimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK. Menurut MK, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang 30 tahun 2022 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK. Gugatan masa jabatan pimpinan KPK dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gufron meminta masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah diubah menjadi 5 tahun dari semula masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Permintaan tersebut tertuang dalam judicial review permohonan uji materi yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada akhir 2022. MK akhirnya mengabulkan uji materi yang dilayangkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dalam salah satu pertimbangan MK, perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga independen lain dianggap telah mencederai rasa keadilan. Alasannya karena telah memperlakukan beda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Perbedaan ini dinilai bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut penalaran yang wajar, MK menganggap ketentuan yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu 5 tahun. Dalam putusan ini terdapat 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka yakni Soehartoyo, Wahidudin Adam, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Pada intinya, keempat hakim konstitusi ini menganggap masa jabatan tidak berkaitan dengan rasa keadilan. Sebaliknya, hal ini harus dilihat dari kelembagaan terkait pembentukannya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan terima kasih kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonannya terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Jumlah anggota DPR memberi tanggapan atas putusan MK tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto mengaku tak tahu argumentasi MK memutuskan hal tersebut. Namun ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni bingung terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Alasannya, parlemenlah yang membuat undang-undang KPK, namun masa jabatan pimpinan KPK diubah MK. Putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK dinilai mantan Ketua KPK Abraham Samad sebagai hal yang aneh. Jadi sebagai pimpinan KPK dan mungkin juga hampir sebagian besar orang ini kembali menduga-duga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan saudara Nurul Gufron. Ini dianggap ada sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena kita lihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Gufron itu sebenarnya bukan berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tapi lebih kepada kepentingan pragmatis Nurul Gufron. Oleh karena itu boleh dikategorikan bahwa gugatan saudara Nurul Gufron itu mengandung konflik of interest. Oleh karena dia mengandung konflik of interest, maka idealnya hakim MK itu tidak mengabulkan. Sebenarnya itu intinya. Tapi kita heran kok hakim MK tiba-tiba mengabulkan. Itu hal yang pertama yang menurut saya agak ganjil. Kemudian keganjilan kedua, kita lihat juga ketika saudara Nurul Gufron mengajukan gugatan judicial review ini ke MK, itu kan di tengah jalan baru dia memasukkan tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jadi dari awalnya dia tidak memasukkan. Dan itu seolah-olah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa disampaikan kepada publik. Dan itu sangat berkaitan dengan kepentingan
kepentingan pragmatis pimpinan KPK yang ingin diperpanjang. Oleh karena itu, gugatan ini mengandung konflik of interest. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi putusan MK, ada sesuatu yang aneh. Ya. Kenapa saya katakan aneh? Seharusnya menurut saya, kalaupun putusan itu diterima, maka ini baru bisa diberlakukan ke depan, bukan tahun ini atau bukan kepengurusan ini. Artinya apa? Masa jabatan pimpinan KPK kali ini tidak dapat diperpanjang karena putusan ini tidak berlaku surut. Salah satu nalar hukum, logika umum, dan argumentasi umum MK mengatakan bahwa perlunya diperpanjang menjadi 5 tahun itu karena satu periodisasi legislatif eksekutif apabila dilakukan apabila masa jabatannya 5 tahun, maka dia akan memilih 2 kali pimpinan KPK yang itu justru dinilai berpotensi konflik kepentingan. Ini paradoks berpikirnya. Logika hukum, nalar hukum, argumentasi 4 tahun itu justru dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan KPK terhadap satu periodisasi kepemimpinan di eksekutif dan legislatif. Sehingga sekitar eksekutif legislatif belum berakhir, dia sudah melakukan atau masuk ke periodisasi pimpinan yang baru. Jadi ini tidak memahami prinsip-prinsip check and balance di dalam manajemen yang kita sebut sebagai transparan, akuntabel, dan free dari konflik of interest. Selain kontroversial, putusan MK ini akan menjadi dasar permohonan memperpanjang jabatan sebuah lembaga karena berbeda dengan lembaga lain. Jika demikian, maka MK akan masuk ke wilayah pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.